Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan memberi SPG. Jika Ibu bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Jika Ibu bilang siang, kalian tepuk 2 kali. Jika Ibu bilang sore, 3
kedua, bagaimana unsur-unsur moralitas antar bangsa dapat menyebabkan sengketa? Jadi, Hubungan bersama bangsa harus mengikuti unsur kesopanan dan tidak menimbulkan konflik. Contohnya, di Singapura yang diperlukan dari kebagian manusia karena sering menjadi bentuk antar ras. baik, silakan tepuk tangan. Berhubung sudah berbunyi, ibu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar dimulai, mari kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum belajar dimulai, ibu mau kita main game dulu yuk. Game apa, Bu? Jadi nama gamenya itu batik, kotak, batu. Kalau ibu bilang botak, tangannya taruh atas kepala. Kalau ibu bilang batu, tangannya taruh ke mulut. Kalau ibu bilang batik, tangannya taruh ke pundak. Paham anak-anak? Paham. Sekarang ibu mulai ya. Botak, batik, botak, batik, batu, botak, botak, batik. Nah, ibu rasa kalian sudah fokus. Sekarang pembelajaran dimulai. Tolong kalian buka LKS PKWN halaman 46. Siap, Bu. Jadi materi hari ini adalah penyelesaian sengketa batas wilayah Pulau Ambalat. Di sini tuh ada 4 langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan sengketa wilayah Ambalat. Cara pertama yaitu dengan menggunakan perundingan bilateral. Tahap awal yang diambil adalah perundingan bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Kedua negara diberi kesempatan untuk menyampaikan klaim dan argumen masing-masing. Malaysia mengacu pada Ketak 1979 yang kontroversial, sedangkan Indonesia mendasarkan klaimnya pada UNCLOS 1982. Langkah kedua itu dapat dilakukan dengan cooling down atau status quo. Jika perundingan bilateral gagal, maka dilakukan pendekatan cooling down. Wilayah sengketa ditetapkan sebagai status quo untuk mencegah konflik lebih lanjut. Meskipun begitu, eksplorasi di Pulau Ambalat bisa saja tetap dilakukan sebagai langkah confidence building measure seperti yang dilakukan di Indonesia Australia. Langkah ketiga yaitu dengan peran organisasi regional dan internasional. ASEAN bisa dimanfaatkan seperti melalui high tolling pada Treaty of Amity and Cooperation. Malaysia jarang memakai jalur ini, namun jalur ini penting dalam menyelesaikan konflik antar negara ASEAN. Selain itu, kasus dapat diajukan ke mahkamah internasional walaupun prosedurnya panjang dan hanya berlaku jika kedua negara menyetujui yuris fiskal. Langkah keempat, peluang Indonesia di Mahkamah Internasional. Di sini ICJ bertugas menangani sengketa internasional dan dapat menangani perkara jika kedua pihak menyetujuinya. Indonesia dulu memiliki pengalaman pahit dalam kasus Pulau Sepadan dan Tibetan yang dimenangkan Malaysia di ICJ. Namun, dalam kasus Ambalat ada kemungkinan Indonesia memiliki peluang menang jika sengketa dibawa ke ICJ karena argumen hukum dan posisi geografis yang lebih kuat. Paham anak-anak? Paham. Yaitu langkah kedua, sistem pertahanan dan keamanan di laut. Nah,